Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai akad musyarakah. Disimak baik-baik ya. Apa sih akad musyarakah itu? Nah, di sini ada 3 pengertian tentang akad musyarakah. Yang pertama, menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK nomor 106. Akad musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Yang kedua, menurut Ridwan, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga, menurut Nafian, akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Selanjutnya ada jenis-jenis akad musyarakah. Jenis-jenis akad musyarakah terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan eksistensi, yang kedua berdasarkan PSAK nomor 106/4. Berdasarkan eksistensi dibagi menjadi 2. Yang pertama, syirkah al-milk. Syirkah al-milk adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila 2 atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini tercipta karena warisan atau wasiat. Yang kedua ada syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud ialah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Mengenai pembagian syirkah uqud, para ulama fikih berbeda pendapat. Ulama mazhab Hambali membaginya dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan menurut mazhab Hanafi merupakan kesepakatan antara 2 orang atau lebih yang memiliki profesi atau lebih dari 2 orang. Yang kedua ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah serikat antara 2 orang sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dimiliki. Yang ketiga ada syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha untuk memperoleh sesuatu di mana segala bentuk baik itu modal, pekerjaan, dan bagi hasil dibagikan secara merata dan dalam porsi yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh adalah disebabkan adanya syarat kesamaan dalam modal, pembagian laba, kemampuan dalam pengelolaan, dan lain-lain terkait dengan perjalanan syirkah. Jenis-jenis akad musyarakah yang kedua yaitu berdasarkan PSAK nomor 106/4. Yang pertama ada musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah akad musyarakah di mana bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah adalah musyarakah di mana ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan kepada mitra secara bertahap sehingga pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Materi selanjutnya ada rukun akad musyarakah. Rukun akad musyarakah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pelaku, yang kedua ada objek musyarakah. Objek musyarakah dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada modal dan yang kedua ada kerja. Selanjutnya yang ketiga ada ijab qabul dan yang terakhir ada nisbah.
Kapan sih akad musyarakah itu berakhir? Akad musyarakah berakhir jika yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal dunia. Dan yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Selanjutnya, ada ilustrasi akad musyarakah. Langsung aja ke ilustrasinya ya. Berikut ini merupakan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil PT Bank Panin Syariah Tbk dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Pendapatan usaha utama akrual PT Bank Panin Syariah Tbk dalam ribuan. Nah, di situ ada tabel yang terdiri dari 3 kolom, ada nama rekening dan tahun. Pada kolom pertama, bagi hasil hak bank tahun 2016 terdapat 285.195.703.000 rupiah. Tahun 2017 terdapat 305.301.088.000 rupiah. Pada kolom kedua, bagi hasil hak nasabah tahun 2016 terdapat 390.856.325.000 dan pada tahun 2017 terdapat 480.604.374.000 rupiah. Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa bagi hasil yang menjadi hak Bank Panin Syariah mengalami peningkatan sebesar 23.105.385.000. Demikian juga bagi hasil yang menjadi hak nasabah mengalami peningkatan sebesar 82.748.049.000. Selanjutnya, berikut ini merupakan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil pada PT Bank Panin Syariah Tbk dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Pendapatan usaha utama akrual PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dalam jutaan. Kolomnya masih sama, terdiri dari nama rekening dan tahun. Pada kolom pertama ada bagi hasil hak bank tahun 2016 sebesar 1.921.486.000.000 dan pada tahun 2017 sebesar 2.525.516.000.000 rupiah. Kolom kedua untuk bagi hasil hak nasabah pada tahun 2016 sebesar 290.310.000.000 dan pada tahun 2017 sebesar 345.600.000.000. Pada tabel dapat terlihat bahwa bagi hasil yang menjadi hak Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah mengalami peningkatan sebesar 604.030.000.000. Demikian juga bagi hasil yang menjadi hak nasabah mengalami peningkatan sebesar 55.290.000.000. Selanjutnya di sini ada from proses analisis perhitungan nisbah bagi hasil akad musyarakah menggunakan VB net. Di sini ada form kosongnya. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama untuk pengisian form analisis perhitungan nisbah bagi hasil akad musyarakah menggunakan VB. Perhatikan kolom dengan warna biru. Yang pertama, jangka waktu kerjasama. Program akan meminta user untuk menginput jangka waktu kerjasama. Pada contoh kasus, jangka waktu kerjasama diinput selama 12 bulan. Yang kedua, kebutuhan modal kerja. Program akan meminta user untuk menginput kebutuhan modal kerja. Pada contoh kasus, kebutuhan modal kerja diinput sebesar 500 juta. Nomor 3, program akan meminta user untuk menginput modal nasabah. Pada contoh kasus, kebutuhan modal nasabah
diinput sebesar 30%, sehingga secara otomatis program akan menampilkan modal nasabah sebesar 150 juta yang didapat dari 500 juta dikali 30%. Yang keempat, program akan meminta user untuk menginput pembiayaan bank. Pada contoh kasus, pembiayaan bank diinput sebesar 70%, sehingga secara otomatis program akan menampilkan pembiayaan bank sebesar 350 juta yang didapat dari 500 juta dikali 70%. Yang kelima, program akan meminta user untuk menginput proyeksi pendapatan per bulan. Pada contoh kasus, proyeksi pendapatan per bulan diinput sebesar 200 juta. Sehingga secara otomatis program akan menampilkan proyeksi pendapatan per tahun sebesar 2.400.000.000 yang didapat dari 200 juta dikali 12. Yang keenam, program akan meminta user untuk menginput proyeksi laba bersih per bulan. Pada contoh kasus, proyeksi laba bersih per bulan diinput sebesar 150 juta, sehingga secara otomatis program akan menampilkan proyeksi laba bersih per tahun sebesar 1.800.000.000 yang didapat dari 150 juta dikali 12. Yang ketujuh, program akan meminta user untuk menginput expectation bank rate atau EBR. Pada contoh kasus, expectation bank rate EBR diinput sebesar 19%. Selanjutnya ke tahap kedua, perhatikan kolom yang berwarna kuning. Nomor 8. Program secara otomatis akan menampilkan nisbah bank sebesar 2,77% yang didapat dari 19% dikali 350 juta dibagi 2.400.000.000. 9. Program secara otomatis akan menampilkan nisbah nasabah sebesar 97,23% yang didapat dari 100% dikurangi 2,77%. Yang ke-10, program secara otomatis akan menampilkan pendapatan bank per bulan metode profit sharing sebesar 415.500.000 yang didapat dari 2,77% dikali 150 juta dan pendapatan bank per bulan metode revenue sharing sebesar 554 juta yang didapat dari 2,77% dikali 200 juta. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, program secara otomatis akan menampilkan pendapatan nasabah per bulan metode profit sharing sebesar 14.584.500.000 yang diperoleh dari 97,23% dikali 150 juta dan pendapatan nasabah per bulan metode revenue sharing sebesar 19.446.000.000 yang didapat dari 97,23% dikali 200 juta. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.